rabbil alamin. Sekian kula wis ana ning tengah-tengah jembatan Menceng, Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Ya. Jadi sudah ada di tengah-tengah jembatan Menceng, salah satu jembatan yang ada di Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Di mana jembatan Menceng ini sangat menjadi misteri dan juga banyak hal-hal gaib dari pengguna jalan ini melihat satu sosok penunggu atau banyak hal-hal kejanggalan ya atau misteri-misteri yang ada di sekitar sini. Saya sudah bersama Abah Kiai Makhrus Abdullah, salah satu ulama yang ada di Desa Bunder ini, yang mengetahui awal sejarah bagaimana asal-usul daripada misteri yang ada di jembatan Menceng ini. Ya. Untuk selengkapnya saksikan terus bersama kami. Nah, di tempat inilah ning tempat kinki. Ya, di mana tempat yang dahulunya itu dikenal angker dan juga banyak penunggu. Bagaimana ceritanya sih yang sebenarnya? Priben cerita sing sebenarnya? Ini bersama beliau Bapak Kiai Makhrus Abdullah yang tahu persis sejarah yang sangat real daripada misteri jembatan Menceng dan juga apa daripada hikmah yang sekarang sudah mulai terang, tapi ada juga dari pengguna jalan itu yang masih diganggu oleh penunggu sini. Untuk selengkapnya mari kita tanyakan bincang-bincang dengan Abah Kiai Makhrus Abdullah. Jadi sing sebenarnya yang sebenarnya itu awal mula daripada disebutnya jembatan Menceng itu priben bagaimana? Ya, insya Allah yang saya kenal dan yang saya tahu, baik dari batin, penglihatan batin ataupun bahkan dohir, insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi dan juga ada benarnya dan juga penting bagi kita untuk mengetahui sejarah jembatan Menceng. Dinamakan jembatan Menceng ini dulunya itu Syekh Dabu Awang ceritanya. Syekh Dabu Awang dari Indramayu waktu itu banjir, dari Indramayu ke sini naik perahu terus sampai Bunder. Nah, Bunder ini jembatan ini, nah perahunya itu menceng. Nah, sehingga Syekh Dabu Awang itu istirahat singgah di sini dan riyadhah ataupun tapak di sini entah berapa hari atau berapa malamnya di sini. Makanya jembatan ini dinamakan jembatan Menceng, itu karena sejarah perahunya Syekh Dabu Awang sampai sini perjalanan Menceng, jadi sekalian beliau riyadhah di sini, makanya dinamakan jembatan Menceng. Nah, jembatan Menceng ini sangat rawan gaib, bahkan ya lelembut di sini banyak banget yang menjelma berupa hewan, terutama hewan buas seperti ular. Di jembatan ini ada ratunya, yang insya Allah namanya Ratu Marsinah. Nah, sebelumnya itu Ratu Marsinah ini sering menampakkan diri, perempuan berambut panjang, pakai baju putih, dan sering juga mengganggu orang-orang yang lewat di jembatan ini. Bahkan kadang-kadang juga mencelakai. Bahkan kadang-kadang orang yang lewat itu tahu-tahu sudah ada di jembatan, di bawah jembatan dari dulu. Nah, si Marsianah ini
alhamdulillah saya di sini kurang lebih 17 tahun. Waktu itu masih rumah kosong. Baru ada 3 rumah. Di sini ada 2 orang tua dan 1 saya ketiganya. Sore jam 9 aja sudah sudah sepi. Jam 5 itu sudah orang itu lewat di sini takut. Karena samping kanan kirinya pohon-pohonan semua. Dari rawan gaib dan rawan rawan begal juga di sini. Tapi alhamdulillah semenjak saya di sini tempatin kurang lebih 17 tahun di sini, saya bikin pesantren yang dinamakan Pesantren Hidayatul Ulum. Nah, sekarang yayasannya namanya Yayasan Hidayatul Ulum Bunder. Nah, di sini ada penghuni, ada ratu dan ada raja ataupun raden. Satu tadi yang di bawah jembatan ini namanya Ratu Marsina, yang di pojokan di sana itu namanya Raden Blotong. Nah, kan waktu saya mendirikan pesantren, tembok yang lagi dipasang itu sampai 3 kali roboh. Nah, udah dipasang setengah ini tingginya kurang lebih 50 meter, roboh lagi. Ganti tukang lagi saking ininya, roboh lagi ketakutan. Dan sampai 3 kali itu roboh. Lalu saya mencoba untuk mendekati dan juga saya baca untuk supaya bisa damai dan untuk supaya gaib ini sementara minggir dulu gitu. Jangan mengganggu orang-orang yang kerja. Apalagi sebelum itu sebelum dibangun ini alhamdulillah saya bisa di pinggir kali ini riadoh untuk nemuin gaib-gaib itu supaya bisa melindungi sama-sama sebagai makhluk Allah, dan saya di sini juga tidak mau mengganggu gaib-gaib yang ada di sini atau penghuni-penghuni yang ada di sini, sehingga saya berdamai dan alhamdulillah ditemuin sebagian gaib-gaib yang jadi penghuni di sini, terutama yaitu Ratu Marsina dan Raden Blotong itu. Nah, Raden Blotong waktu zaman Belanda itu ceritanya ularnya sih kecil, panjangnya kurang lebih kurang lebih 30 cm mungkin. Jadi Raden Blotong itu bentuknya ular ya? Ular juga, bentuk ular hitam kecil. Jenis jin ya? Jenis jin. Tapi itu waktu zaman Belanda itu digebukin. Kalau digebukin itu jadi gede sehingga gedenya atau besarnya sama dengan pohon kelapa. Nah, sehingga takut ditembakin juga nggak mati-mati. Nah, Belanda sehingga takut waktu bikin kali yang di pojok itu. Nah, itulah dari cerita-cerita gaib ataupun penghuni-penghuni di sini. Ada 2 penghuni, Ratu dan Raden itu. Dan alhamdulillah sesudah lamanya sekian saya nempat di sini 17 tahun, sekarang sudah rame, sudah jadi desa ataupun sudah jadi sudah jadi pemukiman. Nah, bahkan ada perumahan juga alhamdulillah. Jadi saya sekarang ada temennya. Nah, dulu masih belum ada lampu, masih petang, masih gelap begini. Nah, maulah Pak ya. Ya. Jadi Kidampu Awang ya. Nah, jadi Kidampu Awang numpak perahu. Naik perahu ke sini dari Indramayu. Terus pas tepatnya di tempat ini perahunya Kidampu Awang itu menceng ya. Makanya disebut jembatan menceng. Jadi jalur sungainya itu beliau berangkat dari arah mana, Pak? Berangkat dari arah utara. Dari Indramayu sih. Dari Indramayu, dari arah utara sampai ke sini karena emang kalinya ini
ada sebelah timur, ada juga sebelah barat yang jalur ke sawah itu. Nah, yang di depan jembatan Mencengnya ini yang kali jalur ke sawah itu. Jadi bisa dikatakan ada petilasannya di sini. Ada petilasan serta Bu Awang itu. Karena pernah Murokoba, pernah Riyago di sini ya. Ya, Riyago. betul. Ya, Bu Awang. Nah, menurut pandangan Abah Kiai Mahrus Ampukur, ya, kalau dilihat dari secara batiniah, penunggu yang ada di jembatan Menceng nih Pak, kira-kira malam ini hadir tidak bersama kita? Insya Allah Melihat melihat ya, dia menyaksikan. Dia belum menyaksikan. Sekarang kalau dia itu menyesuaikan, kalau yang datang orangnya baik-baik, dan dia juga orang, apalagi yang datang ustadz, orang yang punya ilmu, dia juga pakai kerudung. Pakai kerudung dan rapi, tidak seperti kayak dulu kan rambut panjang, pakai bajunya putih, jadi menakutkan. Nah, itu kalau sekarang enggak, biasa. Nah, karena dia juga termasuk muslim juga, walaupun bagaimana sama. Kira-kira penghuni atau jembatan Menceng anak pira ada berapa ya? Kalau penghuni di sini, karena di bawah jembatan itu sudah jadi keratonnya Ratu Marsina, jadi dia banyak ada prajuritnya, ada ininya lah, apa namanya, kalau di ini ada yang pembantunya ataupun dayang-dayangnya kalau gitu. Nah, di sini aja di pojokan yang dulu ada kayu jati ini. Nah, itu kalau dikasih lampu oleh saya ini, baru walaupun lampunya dari sore udah gak nyala, tapi ntar malam, ini yang nempatin anak buahnya Marsina ini. Nah, itu kalau malam jam 3 baru nyala sendiri. Ntar kalau udah siang nanti ya mati. Nah, itu. Nah, sekarang udah saya jatinya dipotong. Nah, alhamdulillah dia juga nggak duduk di sini lagi. Itu dia emang tempat ininya kalau untuk main di jati yang ini. Lah, waktu maukah ya Abah menceritakannya tadi, menceritakan ada siapa yang nanggui sosok apa Jadi sering kemarin waktu sebelum bulan puasa itu ada orang pakai mobil mewah, ada itu dari mana lewat arah ke ini jalan Pantura ini. Nah, di sini ada yang lihat ular itu nggak pergi-pergi di di jembatan itu gede banget ya, mungkin sebetis lah ininya, gedenya itu. Jadi dia takut karena ular itu di situ nggak pergi-pergi. Jadi si mobil itu naik turun nggak berani lewat. Nah, sesudah sekian menit lamanya, tahu-tahu nggak ada ular itu. Nah, terus turun yang nyetir itu. Turun, ternyata ularnya sudah kemana nggak tahu. Nah, baru dia lewat. Sehingga orang-orang pada ngelihat ke sini yang nggak ada ularnya sudah. Ya itulah, itu Ratu Marsina sebenarnya. Dan waktu tahun kemarin juga itu ada orang habis dagang Tegal Gubuk, laki-laki bertiga naik minikar itu. Nah, dia mainan telepon sambil nyetir minikar itu. Nah, di situ melihat ada perempuan lewat. Nah, itu padahal perempuan itu sebenarnya lagi lewat karena dia kaget, tahu-tahu di depan dia lagi enak-enak telepon-teleponan, ada perempuan yang nggak jelas itu tahu-tahu ngilang. Dia sehingga minikarnya itu jatuh, minikarnya itu sehingga jatuh ke arah timur ke sini. Nah, ke jurang ini, sehingga bertiga itu ya semua luka-luka karena kena ada yang ketendenan minikar, ada yang juga jatuh dari minikar itu kena batu, karena di sini banyak batu juga. Alhamdulillah saya telepon Pak polisi itu dari Polsek Susukan,
yang di Bunder ini, terus datang terus dibantu dibawa ke rumah sakit. Dan kemarin belum lama ini sebelum bulan puasa, bulan sebelum bulan puasa, orang bawa buah-buahan pagi sebelum subuh lah. Juga di situ begitu juga. Jadi tahu-tahu ya ini aja nggak sadar pas di jembatan ini. Nah, jadi sebenarnya itu masih ada gangguan, tapi alhamdulillah nggak serawan yang dulu. Sekarang sudah aman. Nah, sebenarnya Marsina itu sudah nggak ganggu orang-orang yang lewat di sini sebenarnya. Nah, karena dia juga kan sama kadang-kadang suka lewat, suka ini orangnya aja yang kadang-kadang ini sembrono gitu. Makanya lebih baik kalau lewat di jembatan Menceng yang ngasih aba-aba, barangkali dia lagi main atau lagi lewat, itu lebih baik. Jadi itu juga diutamakan oleh ulama-ulama kalau lewat di tempat-tempat angker kita harus saling menghormati kan sama aja. Jadi bener ya Pak ya. Jadi jembatan Menceng, jembatan Menceng ya, di tempatnya di Blok ini penunggu dan apa sih makhluk yang tidak terlihat oleh mata itu benar-benar ada ya. Ada. Bahkan energinya kuat ya Pak. Betul betul. Jadi Ya kalau main-main ya bisa dikatakan antep lah. Betul ya. betul. Bahkan di sini banyak sekali di sini yang gaib-gaibnya banyak sekali. Tuh kira-kira makainan Mbak bisa berarti Pak ya. Mungkin kamera di Jambi apa tadi kan apa kamera di mengarani jembatan Menceng supaya anak kedeleng menampakkan dan pribadi kira-kira bisa beli apa kayak harus jadi kamera di pribadi kita nanti kamera di sana. Nah mudah-mudahan bisa menangkap segambar atau bisa menayangkan penunggu yang ada di sini. Betul. Kira-kira bisa beli Pak? Insya Allah kalau sampean ini semua pengen ketemu gaib. Iya. Yang niatnya beli macam-macam hanya sempat guru sejarah. Betul. Supaya pemuda tahu lebih cinta sejarah. Betul. Di samping kita tahu sejarah daripada tempat ini, supaya menambah keimanan daripada pemuda dan juga siapa saja menonton, supaya lebih banyak mengingat Allah. Betul, betul. Kalau bisa ini ikut ke bawah jembatan. Iya. Nah, berani kan? Berani ya? Ya, harus berani, Pak. Iya, harus berani karena ini kan uji nyali. Insya Allah aman kalau masalah ini aman. Sebab ini bersama yang punya Menceng. Betul. Jadi tidak hanya sebatas cerita goibnya saja. Betul. Di sini ada penjelasan daripada Ki Dampu Awang yang mana berkahnya beliau menakdirkan menggiring Bapak Kiai Makhluk. Melihat terus-terusan, tapi kalau kayak begini ketangkapnya kan sebenarnya Ini rata ngarep dan ini posisi. Ya sekian ya. Atau ngarep kali. Iya, kalau bisa beli dulu. Ada maju. Misalkan mancing ya. Agak sorotnya ke sana tuh, ke bawah jembatan. Tuh. Terus di kamera. Ya Allah, ya Rasulullah, Masya Abdul Qadir Jalil. Ya Allah, lagi tampakkan Nyai Ratu Marsina, penghuni jembatan, dan mohon bisa menampakkan diri untuk sementara diambil gambarnya. Mohon izin Ratu. Allahumma rada mana nih? Ano lo, nampak lo ya? Go, lo ketela kayak anak kus-kus lo ya? Terus ikutin lo ya, ikutin. Memang berinting. Lo kok jalan kan ini kan juga share. Ya ini di bawah jembatan betul ini. Dan naikin deh. Jadi kan posisi ning sor jembatan jembatan, bisa, coba ke jembatan ning dhuwur. Oh. Ya. Aku mana sing nggak bisa beli, ketangkep deh. Lo udah ke jalan, karena kita harus izin sih. Nah, terus kan tuh kita boleh mancing.
Terus agak rada mojok anu nih lo. Terus wes kan sing kenal dong. Oh kata wis kemancing lu jalan-jalan tuh sing kayak gantung lu. Ya kun sing nggak gantung masa ora-ora anu sikile. Sikile lho ora ka ngari kon kena plas di anu. Oh kakak ngalor maning mau ngalor. Ini terus ngalor. Nah terus kuning anu lu ning ning putih-putih lu ketutupan putih-putih apa putih-putih lu ketutupan lu. Tapi kan Lu gantung lu. Iya. Mampu minyak wangi siapa? Beli kita sih beli minyak wangi ya Pak. Iya Tapi- kun. Tapi bener pemirsa Ini ya, wangi sing mengkene deh wangi kayak Iya. melati Iya, ya iya. kun. Iya. prosedur Anu ya. Memang lo kan nampak lo wajah lo. Lu di putih-putih lo sebelah lor lo. Wis Memang, kena wong wis bau kena. harum ya, Mm-mm. harum seperti melati dan seperti kemenyan memang sangat Iya, terasa terasa. Ya ku anu dan ya. ada merinding-merindingnya juga ya. Oh. Wis ngilang maning ya. Wis waktu sih, ora bisa sih. Tetep mau lah wong sini putih-putih kah? Ketutupan gini mau le. Wis dah. Mancing mau sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah banyak menerima keterangan dan penjelasan serta tadi real dan juga pembuktian testimoni bahwa di jembatan Menceng ini itu penunggu yang sejak dari dahulu ya, penunggu wanita ya, penunggu wadonegi arane siapa mau Pak? Marsina. Ratu Marsina. Jadi penunggu di jembatan Menceng ini menurut Abah Kiai Ma'ruf Abdullah itu satu Ratu Marsina, di mana sekarang beliau Ratu Marsina itu sudah muslim ya Pak ya, sudah memakai jilbab dan membantu ikut andil daripada pembangunan pondok pesantrennya beliau. Dan yang kedua tadi bahwa di sini itu ada satu jin yang berjenis ular, yang mana beliau itu namanya Raden Blotong. Itu pernah pada waktu zaman Belanda dikebugin sampai menakut-nakuti para kompeni Belanda itu. Si ular yang sangat kecil hanya segini itu menjadi besar seperti pohon kelapa. Besar seperti pohon kelapa. Nah, dan juga tadi alhamdulillah testimoni di bawah jembatan bersama beliau. Memang saya merasakan, entah kawan-kawan atau sedulur-sedulur merasakan tidak, saya mencium bau yang sangat harum seperti bau melati agak kemenyan-menyanan. Dan bau kembang dan juga bau seperti menyan itu, kalau dalam kitab klasik Salafus Sholihin itu pertanda hadirnya jin. Ya, kira-kira benar itu tuh Pak. Ya, kalau bau harumnya minyak wangi itu katanya sih kalau menurut ulama baunya atau harumnya pertanda datangnya malaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ada sedikit penampakan yang bisa dilihat, mungkin kalau orangnya punya mata batin yang sempurna itu bisa dilihat, saya yakin ya. Nah, sekarang info daripada jembatan Menceng di Bunder ini sudah alhamdulillah terkuak dengan sedikit sempurna, yang mana sekarang ini mudah-mudahan cita-cita beliau tercapai, bahwa benar dinamakan Menceng ini di samping ada hal goib penunggu itu, dari dulu itu ada yang namanya Ki Dampu Awang melakukan perjalanan di sini. Kebetulan perahunya itu menceng, jadi disebut jembatan Menceng. Dan beliau bertakarrub ilallah, muraqabah, riyadah di tanah ini. Maka nanti kapan-kapan beliau akan membuat petilasan Ki Dampu Awang yang ada di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.